Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah alamin. Kalau kalian sehat semua berarti kita bisa melakukan proses pembelajaran seperti biasanya. Sebelumnya mohon diperhatikan terlebih dahulu tempat duduknya. Sudah Bu. Baiklah. Kalau sudah, sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Mirana Priyanti, Ibu Rizka Octavia, hadir Peggy Dwi Putra, hadir Febrianti Sihalta, hadir. Baiklah, berarti masuk semua ya, Bu. Baiklah, kalau begitu, sebelum melakukan pelajaran ini, Ibu harapkan agar Anda bisa memperhatikan dan memahami apa yang akan dijelaskan nantinya. Nah, pandangannya terus ke depan ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang manajemen bandwidth dan trafik pada jaringan. Sebelumnya, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan apa sih itu manajemen bandwidth dan trafik pada jaringan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu manajemen trafik pada jaringan. Manajemen trafik pada jaringan ini adalah suatu usaha untuk mengontrol trafik pada jaringan sehingga bandwidth lebih optimal dan performa network lebih terjamin. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, Bu, agar kalian lebih mengerti, Ibu akan mengulangi kembali apa itu trafik pada jaringan. Trafik pada jaringan ini merupakan salah satu usaha mengontrol trafik pada jaringan sehingga bandwidth lebih optimal dan performa network lebih terjamin. Bisa dipahami semuanya? Nah, Bu, baiklah, selanjutnya yaitu manajemen bandwidth pada jaringan. Manajemen bandwidth pada jaringan ini merupakan salah satu istilah yang ditujukan pada subsistem paket antrian pada jaringan atau resource device. Sampai di sini bisa dipahami? Baiklah, kalau bisa dipahami, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke judul selanjutnya? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi dengan judul manajemen bandwidth pada jaringan. Adapun manajemen bandwidth pada jaringan ini adalah sebelumnya kalian harus mengetahui apa itu bandwidth. Jadi bandwidth ini adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat kita lewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Ada yang ingin mau ditanyakan? Bu, kalau tidak ada berarti lanjut ya. Bandwidth ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu digital bandwidth, yang kedua adalah analog bandwidth. Digital bandwidth ini adalah merupakan jumlah atau volume data yang dapat dikirim melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per sekon tanpa distorsi. Bisa dipahami anak-anak?
Baiklah, kalau bisa selanjutnya yang kedua yaitu analog bandwidth. Analog bandwidth ini merupakan perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dengan satuan hertz. Bisa dipahami? Lanjut lagi ya. Jadi selanjutnya yaitu manajemen bandwidth ini dapat kita simpulkan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memanajemen dan mengoptimalkan berbagai jenis jaringan dengan menerapkan layanan quality of service atau sering kita sebut dengan COS untuk menetapkan tipe-tipe pada lalu lintas jaringan. Bisa dimengerti? Kalau bisa, apakah Ananda ada yang mau ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan materinya? Tidak, Bu. Kalau tidak, sehingga dapat kita ketahui maksud dari manajemen bandwidth ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan atau menerapkan pengalokasian atau pengaturan bandwidth dengan menggunakan sebuah PC router mikrotik. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya yaitu kita akan menguji hasil manajemen bandwidth pada jaringan. Kita akan menguji hasil bandwidth ini dengan menggunakan beberapa software. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan bitmeter. Jadi bitmeter ini merupakan software untuk melihat berapa kecepatan upload dan download dari koneksi internet yang kita gunakan, baik untuk paket unlimited atau kuota yang kita beli dari ISP yang kita gunakan. Bisa dimengerti? Lanjut ya, yaitu yang kedua yaitu kita akan menggunakan net traffic. Net traffic ini adalah untuk monitor kecepatan internet yang ditampilkan ke dalam bentuk grafik yang kita gunakan hari per hari atau per bulan dan tahunnya, yang memudahkan kita untuk mengetahui dan mengukur dengan tepat kecepatan dan berapa kecepatan yang kita gunakan selama per bulan atau per tahun itu. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu net speed monitor. Net speed monitor ini seperti dengan namanya, software ini untuk memonitor kecepatan koneksi internet, upload dan download, serta fungsi lain seperti melihat log atau catatan beberapa banyak bandwidth yang Anda habiskan per hari atau per bulannya. Bisa dipahami anak-anak? Belum, Bu. Bisa diulang saya yakin, Bu. Baiklah, kalau belum dipahami mengenai net speed monitor ini, Ibu akan mengulanginya kembali. Jadi net speed monitor ini seperti namanya, software ini yaitu untuk memonitor kecepatan dan kondisi internet untuk mengupload dan download serta fungsi lain seperti melihat log atau catatan berapa banyak bandwidth yang telah kita habiskan per hari atau per bulan. Bisa dipahami? Bu, baiklah kalau sudah bisa. Selanjutnya yang keempat yaitu premeter. Premeter ini cirinya yaitu simple, ringan dan mengerjakan tugasnya. Ini merupakan gambaran dari software premeter dengan ukuran filenya yaitu 120 KB. Software ini cukup dijadikan untuk alat mengukur kecepatan koneksi internet, banyaknya bandwidth yang digunakan, dan ping utility. Bisa dipahami? Saya yang baiklah, kalau belum bisa dimengerti, jadi premeter ini merupakan software yang simple, ringan dan mengerjakan tugasnya dengan cepat. Ini merupakan gambaran dari software premeter ini. Software ini cukup untuk
untuk kita gunakan sebagai alat untuk mengukur kecepatan dan koneksi internet yang kita gunakan dan banyaknya bandwidth yang kita habiskan. Terus bisa mengukur ping utility dan lain-lain. Bisa dipahami sampai sini? Baiklah, kalau sudah bisa dipahami, untuk mereview ingatan kalian kembali dan supaya ibu lebih percaya kalau kalian sudah memahami materi yang telah ibu sampaikan. Jadi ibu akan bertanya pada salah satu dari kalian, coba Ananda ulangi apa itu tadi bitmeter. Bitmeter yaitu software untuk melihat beberapa kecepatan upload dan download dari koneksi internet Anda, baik untuk paket unlimited atau kuota yang Anda beli dari SP Anda. Baik, berarti Ananda Nofri sudah mengerti. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Mengerti, Bu? Baiklah, kalau kalian sudah mengerti semua, mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini tidak banyak, namun kalian harus benar-benar memahami apa yang telah disampaikan. Ibu harap tidak sampai di sini saja kalian memahami materi yang disampaikan. Tetapi di rumah mohon dibuka kembali bukunya agar Anda lebih paham lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, itu saja untuk hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi yang Ananda berikan pada hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di minggu depan ya. Ya, Bu.